Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Kusuma Stuti dari SD Negeri 1 Purwokerto, Kecamatan Pasebon. Saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kendal. Izinkan saya memaparkan aksinya tahun 1.4 implementasi budaya positif melalui diseminasi dengan rekan sejawat. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Bapak Ibu guru semua. Perkenalkan, nama saya Siti Ainur Rahmah dari SD Negeri 1 Margosari. Di sini saya akan menjadi moderator diseminasi dari calon guru penggerak Angkatan 9, yaitu Ibu Aditya Kusuma Astuti dari SD Negeri 1 Purwokerto. Pada pertemuan kali ini diharapkan untuk seluruh peserta untuk aktif dalam mengikuti diseminasi ini, dan apabila nanti ada pertanyaan silahkan tekan tombol raise hand, kemudian jika sudah dipersilahkan
maka segera berbicara. Selanjutnya langsung saja saya serahkan kepada Ibu Aditya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Mbak Ainur Rahma. Saya izin share screen terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Sampun terlihat ya Bapak Ibu, sudah terlihat? Sudah. Suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam dan bahagia. Semoga hari ini kita dapat belajar bersama dalam keadaan yang senang, bahagia, lancar, dan sehat tentunya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar bersama dengan saya. Perkenalkan, saya Aditya Kusuma Astuti, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Kendal. Di sini kita akan belajar tentang budaya positif, yaitu implementasi keyakinan kelas dalam menanamkan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki perilakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat manusia. Anak-anak diibaratkan seperti benih tumbuhan jagung yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Apabila jagung tersebut ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun bibit jagung adalah bibit jagung yang kurang berkualitas, bibit jagung tersebut akan tumbuh dengan baik juga. Nah, sekolah yang tempat kita mengajar ini diibaratkan sebagai tanah untuk bercocok tanam, dan kita mengusahakan agar sekolah kita menjadi lingkungan yang menyenangkan dan melindungi murid-murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan begitu, karakter murid dapat terbentuk dengan baik pula. Murid akan mampu menyerap dan menerima pembelajaran apabila suasana lingkungannya aman dan nyaman. Jadi, Bapak Ibu, mari kita menciptakan budaya positif dimulai dari kelas kita dan nantinya menjadi budaya yang positif di sekolah kita. Konsep inti dari budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga Pancasila. Profil pelajar Pancasila tersebut terdiri dari berkebinaan global, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan juga kreatif. Perubahan paradigma antara stimulus respon dengan teori kontrol. Coba
Bapak Ibu bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda tersebut. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira apa yang akan terjadi? Ada yang bersikukuh tidak mau membuka kepalan tangan, ada yang akhirnya menyerah dan membuka kepalan tangan. Ya, sebenarnya siapakah yang mengontrol untuk membuka atau tetap mengepalkan tangan? Nah, apakah Anda atau teman Anda? Inilah yang disebut dengan perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Miskonsepsi tentang teori kontrol yaitu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, dan juga ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Perubahan paradigma antara stimulus respon dan juga teori kontrol. Stimulus respon itu berisi realitas atau kebutuhan kita sama. Semua orang melihat hal yang sama. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan dan orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Mengenai disiplin positif, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman, maupun hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka dapat berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Konsep dari disiplin positif, bagaimana cara kita membuat murid kita disiplin dan siapakah yang bisa mendisiplinkan murid, apakah kepala sekolah, ataukah guru, ataukah orang tua, ataukah murid. Nah, nanti akan kita bahas ya. Disiplin identik dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Disiplin sering dihubungkan dengan hukuman. Kalau tidak disiplin, maka dia tidak akan mendapatkan hukuman. Biasanya seperti itu ya. Kita sering beranggapan bahwa murid yang disiplin akan mau belajar. Belajar disiplin positif tidak harus selalu dengan hukuman. Justru itu adalah alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita ini, makna dari kata disiplin biasanya dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, yang sebenarnya disiplin itu harus dilakukan dari motivasi intrinsik. Seperti contoh berikut. Pernah tidak kita melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan senyuman dari orang tersebut? Nah, ini untuk mendapatkan ya. Berarti ada tujuan agar kita melakukan sesuatu itu agar mendapatkan senyuman atau hadiah, atau bisa berupa uang atau berupa yang lainnya. Nah, ini maksud dari adanya motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik.
ketika kita menerapkan peraturan, anak itu patuh pada aturan kita. Kita pasti bilang disiplin, tapi kita tidak tahu motivasi yang ada. Yang kita lakukan itu berawal dari diri kita sendiri atau dari eksternalnya, faktor luarnya. Jadi untuk menghindari hukuman atau mendapatkan hadiah, faktor eksternal. Jadi dia melakukan bukan dari kesadaran dia sendiri. Nah, motivasi perilaku manusia. Jika motivasi itu diarahkan dengan tujuan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, berarti motivasi perilaku manusia itu termasuk motivasi ekstrinsik. Sedangkan jika tujuannya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu termasuk motivasi intrinsik. Untuk menerapkan motivasi ekstrinsik maupun motivasi intrinsik tadi, perlu adanya yang namanya kesepakatan kelas. Kita sebagai wali kelas sering membuat peraturan kelas. Biasanya peraturan kelas itu dianggapnya sebagai aturan, ya, tata tertib. Di guru penggerak ini saya belajar bahwa peraturan kelas ini seharusnya tidak ada. Yang ada adalah keyakinan kelas. Sama seperti kita membuat kontrak belajar, yang ada itu keyakinan kelas bersama. Ya. Dengan membuat keyakinan kelas dengan cara berdiskusi bersama siswa, yang kita kemudian disepakati bersama. Dengan begitu, selama pembelajaran, anak akan melaksanakan keyakinan secara terus-menerus karena mereka buat sendiri secara berdiskusi. Dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas secara tidak langsung, kita akan mengajarkan kepada murid kita tentang nilai-nilai kebajikan pada diri anak tersebut. Nilai-nilai kebajikan ini akan disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, maupun bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan yaitu ada profil pelajar Pancasila yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinakaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian ada yang termasuk BIMO Primary Years Program atau PYP. Di sini menyangkut nilai kebajikan yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, kemudian percaya diri, dan komitmen. Sedangkan nilai kebajikan yang mengenai keterampilan hidup atau life skill itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita. Contoh, selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Nilai kebajikannya yaitu tanggung jawab. Ini contoh dari keyakinan kelas, ya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba atau merokok. Diyakini dengan menggunakan narkoba itu dapat merusak kesehatan. Jadi peraturan itu bisa berubah menjadi keyakinan kelas. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari contoh tersebut bahwa peraturan itu mengandung konsekuensi atau hukuman. Murid akan menurut hanya pada waktu tertentu dan jangka waktu yang pendek. Jadi ada kemungkinan murid akan melanggar peraturan itu kembali. Maaf. Sedangkan keyakinan kelas yaitu sudah dibuat dan disepakati bersama-sama. Murid tidak lagi terpaksa dan terancam dalam berbuat kebajikan yang sesuai dengan nilai-nilai karakter yang ada, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tiga hal ini yang biasanya mendasari Bapak Ibu guru dalam penyelesaian masalah atau anak-anak ketika melanggar
peraturan. Hukuman itu biasanya tidak terencana dan tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah dan hukuman ini biasanya berupa fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi murid diajarkan untuk mencari solusinya sendiri atas permasalahan yang sudah mereka perbuat. Kebutuhan dasar manusia. Salah satu konsep inti dari budaya positif yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia sendiri itu merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dari semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama bertahan hidup, yang kedua kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat yaitu kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Bertahan hidup ini contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Sedangkan kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa terima, contohnya rasa diterima, dipedulikan, atau berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Sedangkan penguasaan itu menyangkut harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kebutuhan dasar kebebasan yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Sedangkan kesenangan itu kebutuhan dasar yang berupa bermain, humor, antusiasisme, dan juga tertawa. Nah, contoh, di sini ada contoh, Ibu Ambar, seorang guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Doni, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang. Mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Bapak Ibu bisa minta pendapatnya, bisa tulis jawabannya di kolom chat. Jika Bapak Ibu ini misalnya sebagai Ibu Ambar, kira-kira alasan Doni itu apa melakukan perbuatan seperti itu? Monggo Bapak Ibu bisa tulis di kolom chat. Mana Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal ini? Oke, Bapak Ibu mungkin sedang berpikir ya. Ketika jawaban Doni, karena ini alternatif jawaban kira-kira yang dijawab oleh Doni misalnya. Karena saya tidak dibekali, saya lapar. Ini termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup, makan tadi ya. Saya senang Bu, biar nanti dipanggil Bu Kos karena selama ini saya tidak pernah diperhatikan. Ini kebutuhan kasih sayang. Saya mau teman-teman takut sama saya, mau ngasihkan yang mereka punya buat saya. Ini kebutuhan penguasaan. Ada kata takut sama saya. Pokoknya apa yang saya mau dan saya suka, saya akan paksa. Ini termasuk kebutuhan dasar kebebasan. Kemudian saya senang melihat ekspresi teman-temannya. Ini termasuk kebutuhan kesenangan, kan saya senang.
Kemudian sebagai guru kita harus memiliki posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang perlu dimiliki oleh guru. Yang biasanya dimiliki oleh guru, maaf ya, bukan tidak perlu. Yaitu posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa dianalisis kita ini biasanya posisi kontrolnya sebagai apa? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol pada guru. Yang pertama, ada sebuah kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat mengikuti upacara bendera. Hormat pada bendera selama 1 jam. Ini termasuk contoh posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kemudian, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Nah, ini posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi. Ini contoh posisi kontrol guru sebagai teman. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini posisi kontrol guru sebagai pemantau. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini contoh posisi guru sebagai manajer. Nah, kira-kira Bapak Ibu guru selama ini di sekolah tempat Anda mengajar sudah pernah dalam menerapkan posisi kontrol ini yang bagian mana biasanya Bapak Ibu lakukan? Nah, ini Bapak Ibu, di sini coba apa posisi kontrol apakah aku? Silakan Bapak Ibu ketik di kolom chat. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol yang mana ini? Penghukum, pembuat merasa bersalah, atau yang lainnya, teman, pemantau, atau manajer? Silakan ketik di kolom chat Bapak Ibu. Kira-kira sebagai apa? Apakah sebagai pembuat merasa bersalah, atau penghukum, atau sebagai teman, manajer, atau pemantau? Ibu Zainia Mardianti sudah memberi jawabannya, pembuat merasa bersalah. Monggo Bapak Ibu yang lain kira-kira apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat merasa bersalah, ya Pak Askuri. Monggo yang lainnya. Adakah yang lainnya lagi yang menjawab? Oke,
Saya lanjutkan saja, nggih. Ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, ini masuk posisi kontrol, yaitu pembuat merasa bersalah, ya Bapak Ibu. Kemudian masih ada lagi. Nah, untuk yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, kira-kira posisi kontrol apakah ini, Bapak Ibu? Silahkan ketik lagi di kolom chat. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, Bu Siti Ainur. Yang pertama tadi membuat merasa bersalah, yang kedua yaitu penghukum. Silahkan Bapak Ibu. Posisi penghukum Pak Asturi, nggih. Monggo, membuat merasa bersalah. Ya. Kemudian Bu Fitri sebagai pemantau. Silakan yang lainnya. Ya, sebagai pemantau juga. Jadi kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ya ini sebagai pemantau ya Bapak Ibu. Kemudian saya lanjutkan lagi ya, kira-kira yang ini berikutnya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, memantau, ya. Apalagi? Oke, manajer, ya. Bu Fitri menjadi manajer. Kemudian restitusi. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini contoh posisi kontrol sebagai manajer. Jadi anak akan mengemukakan sendiri apa masalah dia, itu penyelesaiannya bagaimana. Ya, dia akan berpikir dan bertanggung jawab. Kemudian selanjutnya, nah kalau yang ini kira-kira apa? Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Sebagai apa kalau yang ini? Posisi kontrolnya. Ya, Bu Fitri menjawab sebagai teman. Ya, yang lainnya monggo. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Nah, sebagai teman. Pak Asri sebagai teman, Siti Aini juga sebagai teman. Itu yang Bu Zainia juga menjawab sebagai teman. Ya, betul sekali ya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir. Nah, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Jadi kalau tidak mengerjakan tugas, dia tidak akan mendapatkan nilai. Posisi kontrol apakah aku? Nah, yang ini sebagai apa? Penghukum, ya. Bu Fitri menjawab sebagai penghukum. Memantau, penghukum. Pak Asri sebagai pemantau. Ya, sebagai penghukum ya, karena jika tidak mengerjakan tugas tidak akan mendapatkan nilai. Gitu ya.
Jika peraturan kelas, anak akan cenderung mematuhi ya keyakinan kelas ini. Mengapa sih kok keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin berpendapat, mengapa kita kok membuatnya keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Silahkan, ada yang ingin berpendapat, bisa raise hand. Silakan dari Bapak Ibu, mungkin ada yang berpendapat mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas yang kita buat. Alasannya apa? Ya, monggo Bu Fitri, silahkan. Mikrofonnya silahkan dibuka. Ya, silakan Bu Fitri. Bagaimana menurut Bu Fitri, mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Bu Fitri sepertinya raise hand. Atau Bapak Ibu yang lainnya bisa memberikan pendapatnya. Oh, mohon maaf, mikrofonnya Bu Fitri tidak bisa menyala. Mungkin yang lainnya bisa. Bu Isna Amalia bisa memberikan pendapatnya. Kira-kira mengapa yang kita buat ini keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Ya, Bu Isna Amalia bisa memberikan pendapatnya mengapa kok kita buat keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas. Dibuka dulu mikrofonnya. Mikrofonnya belum dibuka, Ibu. Oh ya, maaf Bu Dita. Ya. Halo, sudah dengar suara saya Bu Dita? Sudah dengar. Silakan Bu Isna, bagaimana pendapat kita, mengapa kita harus membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Oh ya. Ya, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang Bu Dita berikan ya. Jika peraturan kelas itu anak cenderung mematuhi, namun dalam jangka waktu yang pendek mereka dapat melanggarnya kembali. Sedangkan keyakinan kelas itu dibuat bersama dan disepakati bersama sehingga mereka akan mengingatnya dan akan melaksanakan sesuai dengan kesadaran anak itu tersebut ya. Terima kasih Bu Dita, itu jawaban dari saya. Kalau ada yang kurang silahkan mohon ditambahi lagi ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Isna. Nah, saya sepakat juga dengan pendapat dari Bu Isna bahwa kalau keyakinan kelas mereka membuat bersama dengan diskusi bersama dan kesepakatan bersama, maka mereka akan mudah mengingatnya, akan terus diingat dan akan menjalankannya dengan kesadaran diri mereka sendiri, tidak dipaksa. Sedangkan peraturan kelas itu biasanya dalam jangka pendek ya. Mereka akan ada kemungkinan untuk melanggar lagi, walaupun nanti dia akan mematuhi, tapi ada kemungkinan untuk melanggarnya. Lantas bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Yaitu biasanya keyakinan kelas ini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan yang positif atau kalimat positif,
sedikit saja agar mudah diingat. Maksudnya dalam kalimat yang pendek agar mudah diingat. Sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan dan semua warga sekolah ataupun warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas tersebut. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Segitiga restitusi ini biasanya ketika anak atau murid kita melakukan suatu kesalahan, kita menegur kemudian memberi sanksi. Nah, ada cara lain untuk menyelesaikannya, yaitu yang lebih baik ya Bapak Ibu, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi ini. Di dalam segitiga restitusi ini merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab atas kesalahan mereka sendiri. Ada 3 cara dalam melakukan segitiga restitusi ini, ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas yaitu berdasar prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Biasanya kalimat yang diungkapkan dalam langkah menstabilkan identitas yaitu berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dengan begini anak tidak merasa bersalah, ya, tidak langsung terpojok dengan kesalahan yang mereka buat. Kemudian validasi tindakan yang salah yaitu berdasar prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kalimat yang digunakan biasanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukannya yang lebih baik atau lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam. Kalimat yang biasanya digunakan yaitu apa keyakinan kelas kita, menanyakan kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Contoh penyelesaian kasus dengan menggunakan segitiga restitusi. Bisa disimak ya Bapak Ibu, ini ada video. Contoh salah satu kasus yang di dalam kelas yang kemudian nanti diselesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Seorang murid bernama Faris tidak dapat menahan emosinya karena Rafa menolak untuk menuliskan tugasnya, hingga akhirnya merobek buku milik Rafa. Ada seorang murid yang bernama Faris yang meminta temannya yang bernama Rafa untuk menuliskan tugasnya dengan paksa. Namun Rafa menolak untuk menuliskan Faris tadi ya. Malah si Farisnya ini marah dan merobek bukunya si Rafa. Kemudian ini contoh cara menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Tadi itu kita dengar kayaknya Faris memaksa Rafa ya, kita minta dituliskan tugasnya Faris. Betul apa tidak? Betul. Terus kalau seperti itu, kira-kira tindakan Faris benar atau salah? Salah. Ya. Nah, kita minta Faris
Haris memaksa Rafa buat tulis tugasnya. Ngantuk. Kenapa kok ngantuk masih pagi? Kemalaman. Oh, kemalaman. Kenapa kok bisa tidur kemalaman? Main HP. Oke. Terus gimana ya cara memperbaikinya biar tidurnya nggak kemalaman, biar di sekolah nggak malas nulis? Kira-kira gimana? Mengulangi HP. Terus Faris bisa diam nggak memperbaiki sikap Faris yang seperti itu? Bisa diam. Faris masih ingat keyakinan kelas yang kita buat bersama? Masih. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah Faris langgar? Iya. Terus apa lagi? Tidak boleh memaksa teman, ya tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh. Terus gimana kira-kira cara Faris buat memperbaikinya? Terus apa lagi? Di sekolah. Nah sekarang apa yang ingin Faris lakukan? Meminta maaf sama siapa? Iya, baik. Jadi kalau di sekolahan itu nggak boleh mengganggu temennya, nggak boleh memaksa temennya, ya. Kalau bisa nulis sendiri. Setia ya, Faris ya. Oke, terima kasih. Faris boleh kembali ke kelas. Nah, itu termasuk salah satu contoh penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi tadi, Bapak Ibu. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi irisan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sekiranya sampai di sini pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Bapak Ibu dapat menerapkan tentang budaya positif yang tadi sudah saya paparkan ini di kelas Bapak Ibu ataupun di sekolah. Terima kasih. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop sharing terlebih dahulu, nggih, Bapak Ibu. Saya kembalikan ke moderator Ibu Siti Ainur Rahmah. Terima kasih atas penjelasan dari Ibu Dita. Untuk Bapak Ibu semua, adakah yang ingin ditanyakan? Nggih, Ibu Isna Amalia. Monggo, silahkan. Ya, terima kasih. Bu Dita, saya ingin bertanya. Tadi kan penerapan mengenai budaya positif itu penjelasannya itu kan dilakukan di sekolah atau kelas. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah budaya positif ini bisa diterapkan di rumah dan bagaimana caranya untuk bisa diterapkan di rumah juga? Itu saja Bu dari pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Isna Amalia. Kami buka satu pertanyaan lagi, barangkali ada yang ingin bertanya. Oke, Bu Fitria Nikmah, monggo silahkan. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya mau bertanya sama Bu Dita tentang materi yang tadi sudah disampaikan. Saya mau bertanya bagaimana jika keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama atas kesepakatan bersama ini
ternyata tetap saja ada yang melanggar berkali-kali, itu bagaimana Bu Dita? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dari Bu Fitria. Tadi Bu Isna menanyakan penerapan budaya positif yang tadi dijelaskan adalah penerapan budaya positif di kelas. Apakah bisa diterapkan di rumah? Kemudian pertanyaan dari Bu Fitria Nikmah, bagaimana jika keyakinan kelas yang sudah disepakati masih ada yang melanggar? Monggo Ibu Dita silahkan dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya dari Bu Isna dan Bu Fitri. Untuk yang Bu Isna terlebih dahulu, apakah dari budaya positif ini bisa diterapkan di rumah dan bagaimana caranya? Nah, penerapan budaya positif ini dapat juga diterapkan di rumah. Caranya kita harus berkolaborasi dengan orang tua kita, menjelaskan ke orang tua, ke orang tua siswa, mungkin dengan bersosialisasi terlebih dahulu kepada wali murid, bagaimana penjelasan tentang budaya positif, konsep inti dari budaya positif tadi kita jelaskan dulu kepada wali murid kita, kemudian kita meminta wali murid kita juga ikut menerapkan budaya positif yang ada di rumah tersebut. Jadi jika ada permasalahan anak yang di rumah misal tidak mau belajar karena menonton HP, tidak langsung dimarahin oleh orang tua. Jadi kita memberi masukan kepada orang tua bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi walaupun masalah itu ada di rumah. Jadi budaya positif ini dapat kita terapkan di sekolah, di kelas maupun di rumah bersama dengan orang tua. Jadi perlu adanya kolaborasi antara guru dan orang tua, seperti itu. Kemudian untuk dari pertanyaan yang kedua dari Bu Fitri, apabila keyakinan kelas ini sudah kita buat, sudah disepakati, tapi ada beberapa murid yang tetap melanggar, gitu nggih Bu. Mungkin kita akan memanggil anak tersebut, tapi tidak di dalam kelas ya. Kita panggil di ruangan yang berbeda, tidak di dalam kelas. Kemudian kita memberi pengarahan, memberi bimbingan kepada anak tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi yang tadi, menstabilkan identitas, menanyai kenapa kok melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat, alasannya apa. Kemudian kita meminta anak tersebut, kira-kira kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang apa, kemudian alasannya apa, terus tindakan yang akan kamu lakukan apa, gitu, memberi pengarahan kepada anak-anak yang selalu melanggar keyakinan kelas itu, supaya kita tahu alasan mereka melanggar itu apa, seperti itu, dengan segitiga restitusi tadi. Nah, terima kasih, mungkin Bu Isna dan Bu Fitri sudah puas dengan jawabannya. Ya Bu Dita, terima kasih jawabannya luar biasa sekali Bu Dita. Berarti sudah puas nggih Bu dengan jawaban Bu Dita? Mungkin ada teman-teman Bapak Ibu guru yang lain yang ingin menambahi? Atau ingin bertanya lagi? Bagaimana dengan Bu Fitri, apakah jawabannya juga sudah puas? Sudah cukup puas Bu Dita, mungkin nanti bisa diterapkan di kelas saya sendiri nanti. Terima kasih. Berarti sudah cukup nggih Bapak Ibu? Jadi budaya positif itu bisa diterapkan di mana saja dengan menggunakan segitiga restitusi jika keyakinan kelas tersebut ada yang melanggar. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Maulana Putra, saya dari kelas 5.
kelas 5. Nama saya Melana Rahmadi, saya dari kelas 5. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Nizam Aziz, saya dari kelas 5. Saya merasa senang sekali. Saya merasa sangat semangat. Saya merasa sangat terus. Saya merasa senang sekali. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Karena dapat membuat kita disiplin. Lagi ngono ya. Karena dapat menumbuhkan tanggung jawab. Karena dapat menghargai orang lain. Membuat kita lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Amalia, guru kelas 4. Setelah saya mengikuti desiminasi dari Bu Dita dari awal hingga akhir, walaupun terkendala sinyal harus menutup kamera, namun alhamdulillah saya menyimaknya hingga akhir. Yang saya dapatkan banyak sekali ilmu baru, seperti perbedaan peraturan kelas dan kesepakatan atau keyakinan kelas. Yang saya tahu saat ini adalah peraturan kelas, yaitu tata tertib. Kemudian selama ini ternyata saya sering menjadi kontrol guru, yaitu penghukum. Dari penjelasan Bu Dita tadi, saya jadi paham bahwa seharusnya kita sebagai guru itu berperan menjadi manajer dan menyelesaikan masalah yang timbul dari siswa kita adalah segitiga restitusi yang ada 3 langkah tadi. Konsep-konsep tadi akan saya coba terapkan di kelas saya untuk menciptakan budaya positif. Terima kasih atas ilmunya, sudah sangat jelas dan runtut dalam menjelaskan tadi. Semangat terus untuk Bu Dita, jangan sungkan untuk membuat kegiatan desiminasi selanjutnya dengan ilmu-ilmu barunya dari pendidikan guru penggerak. Semangat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Yulaiha, guru kelas 4 di SDN 1 Purwokerto. Setelah saya mengikuti desiminasi Bu Aditya melalui GIMET, saya pribadi menjadi paham perbedaan peraturan di kelas dan kesepakatan kelas, dan saya akan menerapkannya di kelas saya. Selain itu, tentang bagaimana seharusnya kita sebagai guru dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari siswa, yaitu dengan segitiga restitusi. Terima kasih kepada Bu Aditya atas ilmu barunya. Saya pribadi akan mencoba menerapkan ilmu baru yang saya dapat di kelas saya. Tetap semangat untuk Bu Dita dalam menjalani program guru penggerak hingga lulus nanti. Dan jangan berhenti berbagi kepada kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Nikmah, guru kelas 3 di SD Negeri 1 Purwokerto. Setelah saya mengikuti desiminasi tentang budaya positif yang sudah dipaparkan oleh Bu Aditya, saya mendapatkan banyak ilmu baru tentang bagaimana budaya positif itu seharusnya kita terapkan di kelas ataupun di sekolah. Berkaitan dengan pembuatan keyakinan kelas, kontrol seorang guru juga penyelesaian masalah yang timbul dari siswa kita dengan segitiga restitusi. Saya akan mencoba menerapkannya satu persatu di kelas saya untuk pengajaran yang lebih baik lagi. Terima kasih Bu Dita, selalu semangat, selalu berbagi ilmu-ilmu baru dari pendidikan guru penggerak yang Bu Dita ikuti. Semoga sukses hingga lulus CGP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran.
Raih potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar